Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Expose update, silakan subscribe, like, and share. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Bambang SM. Kali ini setelah hadir bersama saya tokoh Partai Bulan Bintang. Beliau merupakan Sekjen Partai Bulan Bintang, yakni Bapak Afriansyah Ferry Nur. Beliau juga belum lama ini dilantik sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Nah, kita akan coba berbincang dengan Bapak Afriansyah Nur atau Pak Sekjen seputar persiapan-persiapan Partai Bulan Bintang menghadapi pemilu di 2024. Assalamualaikum, selamat malam Pak Afriansyah. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Bambang. Ya, oke. Pak Ferry, ini mungkin sedikit bisa berikan gambaran kira-kira seperti apa persiapan PBB sendiri dalam menghadapi pemilu di 2024 nanti. Ya, baik. Salah satu partai lama yang tidak lolos verifikasi, artinya untuk parliamentary threshold, PBB ini diwajibkan untuk mengikuti proses seperti partai baru. Jadi kami mempersiapkan diri untuk mempersiapkan verifikasi administrasi dan faktual. Nah, kemudian dalam proses-proses ini saya dan teman-teman diperintahkan oleh Pak Yusril sebagai Ketua Umum untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di seluruh Indonesia. Nah, alhamdulillah dari mulai 2019 sampai kemarin 1 Agustus 2022 PBB sudah berhasil mendaftarkan sebagai partai peserta pemilu di tahun 2024 nanti sebanyak dan sesuai dengan target persyaratan undang-undang. Jadi kita masukkan itu dari 514 DPC, kami masukkan 492 DPC, dari hampir 92% lebih ya. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian persiapan lain, kita juga mempersiapkan diri dalam rangka administrasi dan faktual. Nah, tentunya melengkapi dengan infrastruktur sampai di tingkat PAC. Nah, PAC kita masukkan hampir lebih kurang 73% PAC yang ada di seluruh Indonesia. Dan kita mendaftarkan KTP menjadi KTA itu hampir 260.000 KTP yang ber-KTA. Jadi kita mendaftarkan 260.000 orang menjadi anggota partai politik Partai Bulan Bintang. Nah, persiapan ini insya Allah kami meyakini betul bahwa PBB ini akan bisa mengikuti alur-alur prosedur persiapan untuk diumumkannya sebagai partai peserta pemilu, dan kita meyakini betul Desember 2022 ini PBB akan dinyatakan lolos dan dinyatakan sebagai peserta pemilu pada tahun 2024. Nah, gitu. Ya. Kemudian tentunya di berbagai daerah ini akan banyak nanti caleg-caleg yang mendaftar ini. Kira-kira seperti apa kriteria-kriteria calon anggota legislatif nanti yang diinginkan oleh Partai Bulan Bintang? Jadi yang pertama, PBB mengedepankan ketokohan. Artinya di setiap daerah itu tentunya ada tokoh-tokoh yang mau bergabung dengan Partai Bulan Bintang. Kemudian tokoh-tokoh itu nanti kita coba komunikasi ya, ulama, para kiai, tokoh masyarakat yang punya komitmen terhadap bangsa, yang punya komitmen terhadap negara dan rakyat Indonesia, dan ingin menyalurkan aspirasinya melalui Partai Bulan Bintang, kita akan rangkul. Nah, tokoh-tokoh ini tentunya orang yang punya nilai sosial. Jadi PBB ini tidak hanya mengedepankan utamanya uang, tapi bagaimana dia punya komitmen untuk bangsa dan negara, begitu. Ya, kemudian Partai Bulan Bintang tentunya saat ini sudah memiliki beberapa kader yang duduk di legislatif baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Ya. Terkhusus untuk kader-kader PBB yang saat ini masih setia dan masih menduduki jabatan sebagai anggota DPRD, kira-kira ada kiat khusus ataukah ada reward untuk kesetiaan caleg-caleg atau anggota legislatif ini? Ya, jadi
kami punya 223 anggota DPRD kabupaten dan provinsi. Provinsinya ada 8. Dari sekian anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota ini, tentunya alhamdulillah sampai sekarang kader-kader ini masih yang terbaik buat kami. Walaupun di kabupaten kota itu cuma ada 1, 2 atau 3 ya. Tapi ada beberapa kabupaten yang kita punya ada 5 sampai dengan 7 malah ya. Nah, dengan kekuatan ini kami berharap loyalitas, dedikasi dan pengabdian terhadap partai ini mereka junjung tinggi. Dan kita tekankan betul bahwa kalian lahir dari Partai Bulan Bintang, tentunya harus mengabdi untuk Bulan Bintang dan tentunya untuk konstituen yang memilih mereka atau daerah atau dapil-dapil yang memilih mereka. Nah, dengan cara bagaimana menunjukkan kinerja kerja yang baik, begitu. Gitu, Pak. Ini kemudian kita coba melangkah sedikit persoalan di 2024 nanti, Pak. Ini kan dipastikan bahwa akan lahir tokoh baru sebagai calon pemimpin negara, Pak. Apakah dari PBB sendiri ini sudah ada calon-calon nama-nama atau tokoh yang bisa untuk ditarik menjadi calon-calon pemimpin ke depan? Ya, sebenarnya kita dalam hal ini untuk calon pemimpin melanjutkan periode 2024-2029 kita sudah punya. Tetapi kami masih fokus untuk lolos dulu verifikasi faktual. Karena kalau kita bicara presiden tiba-tiba tidak jadi ikut pemilu kan percuma. Jadi kita fokuskan faktual dulu. Tapi ketika Mas menanyakan itu, saya akan jawab bahwa kami punya tokoh, punya putra terbaik, punya ketua umum Yusril Iza Mahendra yang kita bisa gadangkan untuk menjadi wakil presiden atau calon wakil presiden. Nah, kami juga punya sahabat-sahabat seperti Bapak Lanyala, ya, Mahmud Mataliti yang sekarang menjadi Ketua DPD RI, itu bisa juga kita jagokan untuk menjadi calon presiden. Dan kita punya banyak yang lain-lain. Cuman memang kita fokuskan dulu targetnya adalah bisa ikut pemilu. Baru kita bicara presiden, begitu. Baik, Pak. Begitu. Kemudian yang terakhir, Pak, ya. Pesan-pesan untuk seluruh kader-kader Partai Bulan Bintang di daerah, Pak, kira-kira seperti apa, Pak? Ya, pertama infrastruktur itu perlu di-manage dengan baik, artinya dipelihara, dibangun komunikasi yang baik. Yang kedua, kepada seluruh pengurus partai di tingkatan masing-masing, bangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, dengan ulama, dengan pesantren, dengan kelompok pengajian, dengan majelis taklim, sehingga komunikasi yang baik ini bisa kita sosialisasikan bahwa PBB ini masih ada dan siap untuk bekerja sama dengan masyarakat, terutama untuk memberikan apresiasi yang terbaik untuk bangsa ini melalui Partai Bulan Bintang. Jadi itu harapan kita. Ya. Ya, pemirsa Expose Update dimanapun Anda berada, demikian tadi wawancara singkat kita dengan Sekjen Partai Bulan Bintang, Bapak Afriansyah Ferry Nur. Semoga pesan-pesan yang beliau sampaikan dapat dijadikan teladan untuk seluruh kader-kader Partai Bulan Bintang, terutama di daerah. Ya, demikian perbincangan kita hari ini. Saya Bambang SM bersama Expose Update dari Jakarta.